Langit cerah, bersih, dan tak berawan, sungguh hari yang cerah. Wus! Tiba-tiba, di atas dataran tinggi yang tidak dapat dijangkau orang biasa, sesosok hantu terbang dari kejauhan dengan kecepatan seperti guntur dan kilat. Hantu itu perlahan mendekat, tetapi dia melihat hantu itu dengan jelas, ternyata itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok yang agak malu. Ya, ini adalah seorang biksu. Jika seseorang dari alam kultivasi ada di sini, Anda dapat melihat identitas orang ini dari pakaiannya. Seorang biksu dari Su Tianzong, salah satu dari 10 sekolah utama di dunia kultivasi. Su Tianzong adalah salah satu dari 10 sekte utama di dunia kultivasi. Dilihat dari penampilan pria parubaya yang memalukan itu, tampaknya dia sedang diburu dan dibunuh. Siapa yang berani memburu para biksu Su Tianzong? Tidak jauh di belakang pria parubaya itu, sebuah cahaya merah melintas di langit dan terbang cepat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak butuh waktu lama bagi pria parubaya ini untuk mengejar Su Tianzong. Lin Yu, jangan terlalu memaksa. Pria parubaya dari Su Tianzong melirik Lin Yu yang mengejarnya dengan cepat di belakangnya, raut putus asa melintas di wajahnya. Lin Yu, salah satu dari 10 sekte besar dunia kultivasi, pusat kekuatan jenius Tianyanzong. Dia telah mencapai kondisi prima di usia muda, dan dia adalah eksistensi tingkat jenius. Lu Feng, kamu terluka parah saat ini. Kamu sama sekali bukan lawanku. Kamu tidak dapat melarikan diri. Lebih baik kamu serahkan, Hetu Luoshu, aku dapat mengampuni hidupmu. Lin Yu mengejar dengan cepat, tampak dingin. Katanya. Namun, mata panas di matanya benar-benar mengkhianatinya. Hetu Luoshu, dikenal sebagai buku aneh pertama di dunia, asal-usulnya sangat misterius. Dikatakan bahwa jika kamu dapat menembusnya sepenuhnya, kamu dapat memahami misteri alam semesta, naik di siang hari, dan menjadi dewa. Terlebih lagi, kamu bahkan dapat mengendalikan alam semesta dan alam semesta. Namun, Hetu Luoshu selalu hanya muncul di dunia peri. Setiap kali muncul di dunia peri, itu akan menyebabkan badai berdarah. Pada saat ini, bagaimana mungkin ia muncul di dunia kultivasi? Dan masih pada seorang biksu yang hanya memiliki alam gabungan. Aus.com, Lin Yu, kau terlalu banyak menipu. Hetu Luoshu adalah milikku Lu Feng, tetapi milik Su Tianzongku. Beraninya kau secara terbuka mengambil barang-barangku, apakah kau menginginkannya? Ingin memprovokasi perang antara Su Tianzong dan Tianyanzong. Lu Feng meningkatkan kekuatan pamungkasnya dan terbang ke arah Su Tianzong dengan kecepatan tercepat. Meskipun mereka berdua berada pada kondisi integrasi yang sama, namun ia sama sekali bukan lawan Lin Yu, ia hanya berada pada tahap awal dari kecocokan, tetapi Lin Yu berada pada kondisi tahap akhir dari kecocokan. Dengan kekuatan Lin Yu, dia dapat dibunuh dengan mudah. Alasan mengapa dia belum terbunuh adalah karena kecepatan Lu Feng tak tertandingi di dunia. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama, dan Hetu Luoshu juga telah direnggut. Setelah mendengar ini, Lin Yu sedikit mengernyit. Su Tianzong dan Tianyanzong keduanya adalah salah satu dari 10 sekte utama di dunia kultivasi, dan kedua sekte itu selalu bertemu dengan baik bahkan di permukaan. Namun, jika masalah ini menyebar, Su Tianzong pasti akan melawan Tianyanzong. Bahkan seluruh dunia pemahaman akan marah. Lu Feng, jangan gunakan Su Tianzong untuk menekanku. Selama aku membunuhmu hari ini, siapa yang tahu bahwa aku membunuhmu? Dan Hetu Luoshu secara alami akan menjadi milikku. Jika kamu membiarkanku melihat Hetu Luoshu, bagaimana mungkin Su Tianzong membantuku? Lin Yu tersenyum, senyumnya sedikit cemberut. Kata-kata Lu Feng membuatnya sedikit cemburu. Begitu menyebar saat ini, situasi Lin Yu menjadi sangat berbahaya. Tetapi semakin seperti itu, semakin membangkitkan niat membunuhnya. Lin Yu, beraninya kau membunuhku. Su Tianzong tidak akan pernah melepaskanmu. Lu Feng sangat marah. Namun, karena hal inilah luka-luka di tubuhnya terpengaruh. Rasa sakit yang tak berujung menyebar ke otak, tetapi sedikit menghentikan kecepatannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Yu tiba-tiba mempercepat, sudah menggertak punggung Lu Feng. Ledakan, kekuatan merah meledak dari Lin Yu, mengguncang bumi, membawa kekuatan yang mengerikan, dan meledak ke arah Lu Feng dengan ganas. Lu Feng terkejut, meraung, dan segera berbalik, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan meledak.
Dalam sekejap, hantu 30 naga bertanduk samar muncul di atas kepalanya. Dengan teriakan keras, Lu Feng melesat dengan pukulan yang ganas. Hantu naga bertanduk berkepala 30 itu berubah menjadi kelompok besar dengan kekuatan yang tak tertandingi, meraung, mencekik Xiang Lin Yu. Setelah melihat ini, Lin Yu mencibir, kekuatan naga bertanduk berkepala 30. Itu benar-benar rentan. Saat dia berbicara, cahaya merah di tubuh Lin Yu meroket, dan aura yang menakutkan meletus darinya. Setelah nyanyian naga yang mengagetkan, seekor naga bertanduk berkepala 35 muncul di atas kepalanya. Mati saja, Lin Yu menyeringai, dan melancarkan pukulan. 35 naga bertanduk berkepala berkumpul menjadi semburan merah, langsung melesat ke arah Lu Feng. Ledakan. Setelah suara keras itu, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan cepat. Namun, ternyata naga bertanduk 30 milik Lu Feng tidak memiliki perbedaan, tetapi bagaimana mungkin itu adalah lawan naga bertanduk 35 milik Lin Yu. Kekuatan yang diledakkan Lu Feng langsung terkoyak dan berubah menjadi bubuk. Kemudian, kekuatan mengerikan milik Lin Yu langsung membombardir Lu Feng. Engah, Lu Feng juga ahli dalam keadaan bugar, dan tubuhnya sangat kuat. Dibombardir oleh kekuatan naga bertanduk 35, dia tidak langsung membunuhnya. Hanya saja Lu Feng juga merasa tidak enak badan. Tubuhnya dibombardir seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan dia terhempas dengan parah. Selama proses ini, dia terus memuntahkan darah. Lu Feng, matilah. Lin Yu menyeringai membunuh, dan mengguncang tubuhnya sebelum mengejarnya. Kekuatan naga bertanduk 35 membombardir lagi. Lu Feng sama sekali bukan lawan Lin Yu. Terlebih lagi, dia telah terluka parah sebelumnya. Pada saat ini, bayangan naga bertanduk 30 kepala di atas kepalanya bahkan lebih ilusif, dan tampaknya akan segera menghilang. Sebaliknya, naga bertanduk 35 kepala di atas kepala Lin Yu melingkar dan hampir terwujud. Jika tidak ada keajaiban, Lu Feng tidak akan lolos dari kematian hari ini. Dan buku aneh pertama di dunia juga akan diambil oleh Lin Yu. Lin Yu, kau memaksaku. Ekspresi putus asa muncul di wajah Lu Feng. Hanya saja ada warna tekad yang kuat dalam keputusasaan itu. Pada saat yang sama, aura di tubuh Lu Feng terus meningkat. Bahkan naga bertanduk 30 kepala di atas kepalanya dengan cepat menjadi padat, hampir terwujud. Lu Feng, apa yang akan kau lakukan? Apa kau gila? Setelah melihat ini, Lin Yu berteriak marah, dan mengguncang tubuhnya sebelum keluar dengan kasar menuju bagian belakang yang nyaman. Lin Yu, kau memaksaku. Karena kau ingin aku mati, maka aku akan mendorong punggungmu dan kita akan mati bersama. Saat berbicara, napas Lu Feng tiba-tiba naik. Ledakan. Setelah suara keras, naga bertanduk 30 kepala di kehampaan di atas kepalanya berubah menjadi substansi dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosok Lu Feng berkedip dan berubah menjadi jejak di kehampaan, dengan cepat memusnahkan Xiang Lin Yu. Aus.com Lu Feng ingin mati bersama. Ternyata Lu Feng menemukan bahwa tubuhnya telah terluka parah, dan bahkan setelah melarikan diri kali ini, dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melarikan diri dari kejaran Lin Yu. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Mati bersama Lin Yu. Bergemuruh. Sementara Lu Feng memusnahkan Xiang Lin Yu, 30 naga bertanduk di atas kepalanya yang telah terwujud terbakar. Kekuatan yang membakar. Setelah membakar kekuatannya, aura Lu Feng menjadi ganas, dan auranya menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, karena kekuatan yang membakar itu, meskipun kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, tidak ada kekuatan naga bertanduk berkepala 300 di kekosongan di atas kepalanya. Karena kamu sangat merindukanku, maka kita akan mati bersama. Lu Feng, yang telah meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, jauh melampaui Lin Yu. Melihatnya bergegas dalam sekejap, dengan tangan besarnya terbuka, dia langsung memeluk Lin Yu, dan pada saat yang sama dia berteriak di telinganya dengan tatapan mengerikan. Dasar orang gila, lepaskan aku. Kamu gila, keluar dariku, keluar dariku. Lin Yu berteriak ngeri, dan menghantam tubuh Lu Feng dengan pukulan dan pukulan. Daging dan darah tubuhnya meledak. Tapi Lu Feng tidak peduli. Naga bertanduk di atas kepalanya terbakar semakin ganas. Ayo mati bersama. Lu Feng meraung panik,
meskipun serangan Lin Yu yang gila, dia tidak pernah melepaskannya. Gemuruh. Setelah suara mengerikan itu, kehampaan meledak dengan dahsyat, dan dampak yang sangat mengerikan itu benar-benar merobek kehampaan menjadi retakan angkasa. Bahkan seluruh langit tampak terguncang oleh ledakan yang mengerikan ini. Pada saat ledakan itu, dinasti Daxia di tanah terguncang dalam-dalam. Satu persatu orang Daxia bergegas keluar, menatap kehampaan dengan ngeri, berpikir bahwa akhir dunia akan segera tiba. Namun, tidak ada yang melihat apapun, karena kedua Lu Feng sedang bertarung di atas kehampaan, jauh dari bumi. Bagaimana manusia biasa ini bisa melihat? Selain itu, setelah Lu Feng meledakkan dirinya sendiri, mereka berdua, termasuk Lin Yu, termasuk semua yang ada di tubuh mereka, hancur menjadi debu, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Tidak, setelah mereka meledak, pola kekuningan perlahan melayang turun dari kehampaan, tidak tahu di mana ia jatuh. Buku aneh pertama di dunia, Hetu Luoshu, muncul secara misterius, tetapi entah mengapa hilang. Tidak seorang pun tampaknya mengetahuinya. Waktu berlalu bagai air mengalir, beberapa bulan berlalu dengan cepat, memasuki musim dingin yang parah. Gunung Tianzu adalah gunung terkenal di dekat kota Anyi, ibu kota dinasti Daxia. Karena puncak Gunung Tianzu yang aneh, tebingnya curam, dan puncak tertingginya begitu tinggi sehingga dinamai Tianzu. Di musim dingin yang parah, gunung-gunung ditutupi oleh salju tebal, dan seluruh gunung Tianzu berwarna putih. Dari kejauhan, langit dan bumi sama. Tiba. Tanda hubung. Tiba, di bawah gunung Tianzu, suara langkah kaki menyebar jauh. Saat berbelok di sebuah bukit, sekelompok binatang aneh bergegas menuju kedalaman gunung Tianzu. Di atas binatang asing itu, ada sekelompok pria dan wanita tampan yang tertawa dan tertawa. Di musim dingin yang begitu parah, ketika gunung-gunung ditutupi oleh salju tebal, mereka semua mengenakan pakaian yang sangat tipis tetapi sangat mewah. Sekilas, dia tahu bahwa itu adalah Lian Jiazi, dan dia pasti seorang prajurit bangsawan dari dinasti Daxia. Sekelompok puluhan orang tertawa dan dengan cepat bergegas ke kedalaman gunung Tianzu. Binatang aneh di bawah selangkangan itu menginjak salju seolah-olah berada di tanah datar, dan begitu cepatnya hingga menghilang di bawah gunung Tianzu. Dan tepat setelah mereka menghilang, seorang anak laki-laki berwajah kurus dan lapar, berpakaian tipis, tetapi dingin, dan berperang dingin, menunggangi husky kuning ke gunung Tianzu perlahan-lahan. Murong Yu, hamba yang rendah hati, jangan terburu-buru datang kepadaku. Sebuah suara tajam dan menusuk tiba-tiba datang dari gunung Tianzu. Mendengar suara ini, pemuda itu tiba-tiba terkejut, dan tubuh kurus di balik pakaian tipis itu sedikit gemetar. Tampaknya suara ini sangat membuatnya takut. Namun segera, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Aus.com, seorang hamba yang rendah hati. Murong Yu mencibir, aku adalah sesama keluarga Murong, tetapi aku menjadi seorang hamba karena aku tidak bisa berlatih seni bela diri. Karena aku adalah pekerja sampingan. Kalian hamba anak langsung, karena orang tuamu meninggal lebih awal, dan kalian diizinkan untuk menindasmu. Bahkan tidak sebaik hamba biasa. Selama musim dingin yang parah, salju tebal beterbangan, dan salju tebal yang tingginya satu orang menumpuk di jalan asli Gunung Tianzu. Pemuda itu, yaitu, Murong Yu, anak agunan keluarga Murong, tetapi direduksi menjadi seorang pemuda seperti pelayan, sekarang menunggangi kuda kuning kurus dan perlahan-lahan bergerak menuju Gunung Tianzu. Berjalan mendekat. Tidak seperti anak-anak elit dari keluarga Murong, mereka menunggangi hewan aneh, menginjak salju seperti tanah datar, dan bergegas ke kedalaman Gunung Tianzu dengan mudah. Murong Yu yang malang tidak bisa mendapatkan cukup makanan, tubuhnya bahkan lebih kurus, dan dia terpaksa berjalan ke kedalaman Gunung Tianzu setelah menahan dinginnya musim dingin yang keras. Jauh di dalam Gunung Tianzu, di tanah datar di samping tebing. Beberapa anak elit dari keluarga Murong menunggu di sini dengan tidak sabar bersama beberapa anak dari keluarga terkemuka lainnya. Murong Ling, apa yang dilakukan pelayanmu? Jadi dia belum masuk. Tuan Muda Yan menatap Murong Ling dengan tidak nyaman dan berkata. Mata Murong Ling memancarkan niat membunuh, dan dia berkata dengan jijik, pelayan sialan ini, mungkinkah dia meninggal dalam perjalanan? Murong Ling, bukan itu yang kukatakan padamu. Mengapa kamu tidak membawa begitu banyak orang di keluarga Murong?
Mengapa kamu tidak membawa lebih banyak orang? Kamu menginginkan anak itu. Bisakah kamu masuk jika kamu terlalu kurus? Kamu lihat, berapa banyak waktu yang telah kita tunda. Aku sangat ingin datang ke sini untuk berburu, tetapi sekarang aku sedang tidak bersemangat. Suqian mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Jangan bersedih, semuanya, hari ini masih pagi. Jika kita tidak mengkhawatirkan tunggangan kita, kita akan pergi berburu saja. Namun, bajingan Murong Yu itu, saat dia datang, aku harus memberinya pelajaran yang berat. Seorang gadis muda berusia sekitar 28 tahun dengan wajah yang cantik, tetapi dengan sedikit kesuraman di wajahnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah Murong Yan, murid elit dari keluarga Murong. Dia adalah pemilik suara tajam yang pernah didengar Murong Yu sebelumnya di celah gunung. Tunggu sebentar lagi. Seorang anak elit mengerutkan kening. Untuk sementara waktu, orang-orang di sini sangat kesal karena Murong Yu belum datang. Kedua bersaudara itu, Murong Ling, merasa semakin kesal. Karena membawa Murong Yu ke sini adalah apa yang mereka maksud. Awalnya, para murid elit dari semua keluarga besar ini memiliki budak. Hanya untuk menghindari masalah, Murong Ling membawa Murong Yu sendiri. Bukan karena betapa baiknya Murong Ling memperlakukan Murong Yu, tetapi karena Murong Yu memiliki pengalaman yang baik dengan tunggangan lain seperti binatang aneh. Karena, di rumah Murong, Murong Yu biasanya adalah seorang pelayan yang mengurus binatang aneh. Tubuh Murong Yu gemetar, pakaiannya tipis, dan dia bukan anak elit melainkan ahli bela diri. Dia adalah orang biasa yang tidak bisa berlatih bela diri. Dengan cara ini, dia berjalan dalam dan dangkal ke kedalaman Gunung Tianzu, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Akhirnya sampai. Kedua gigi Murong Yu terus-menerus gemetar, menunggangi kuda kuning kurus, sudah melihat Murong Ling dan yang lainnya. Kamu hamba yang rendah hati, mengapa kamu tidak menunggu sampai gelap? Melihat Murong Yu berjalan perlahan, kemarahan di hati Murong Yan muncul. Dia berteriak dengan keras, dan langsung mencabutnya dengan cambuk. Bentak, Murong Yu tidak tahu ilmu bela diri. Dan Murong Yan juga merupakan pemimpin generasi muda keluarga Murong, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 ilmu bela diri. Dengan cambuk seperti itu, Murong Yu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung ditampar padanya. Kekuatan besar itu hampir mematahkan tubuh kurus Murong Yu menjadi dua bagian, dan bahkan langsung membawa pergi Murong Yu. Suara kain yang robek terdengar dari tubuh Murong Yu. Aku melihat bahwa pakaian Murong Yu yang awalnya tipis dan berkualitas buruk langsung terkoyak oleh duri cambuk itu, memperlihatkan tubuh kurus Murong Yu. Bekas luka yang mengejutkan terlihat dari tubuh Murong Yu, dan kemudian darah merah cerah mengalir keluar. Engah, Murong Yu dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya tampak terkoyak. Darah mengalir deras seperti sungai dan laut. Dengan tenggorokan yang manis, seteguk darah menyembur keluar tanpa sadar. Engah. Aus.com. Murong Yu jatuh dengan keras di salju, tubuhnya sangat kesakitan, dan tubuhnya yang kurus hampir hancur oleh cambuk Murong Yan. Meskipun Murong Yan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia adalah seorang ahli dari alam surga ke-6 dari Wugong. Dengan cambuk seperti ini, dia tidak langsung membunuh Murong Yu sejak awal. Namun, tubuh Murong Yu awalnya relatif kurus dan lemah, pertama kali mengalami pukulan cepat dari Murong Yan, dan kemudian terbanting ke tanah dengan keras dari kehampaan. Benturan besar ini, ditambah dengan luka-luka sebelumnya. Murong Yu menyemburkan darah lagi, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan dalam keadaan koma. Darah merah cerah mengotori salju seputih salju, terlihat sangat indah. Melihat Murong Yu yang pingsan dan koma, Murong Yan menjadi takut. Dia meraih tangan saudaranya, Murong Ling, dan bertanya dengan gugup, "Kakak, bukankah dia sudah meninggal?" Merasakan ketakutan Murong Yan, Murong Ling hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, "Tidak masalah jika kamu mati, dia hanya seorang budak, jangan takut. Itu saja, seorang pelayan sudah mati jika dia mati. Yang penting adalah membeli satu lagi. Atau, aku akan memberimu beberapa secara langsung." Yan Dong berkata sambil tersenyum. Murong Yan mendengus dingin, wajahnya menjadi dingin, "Aku punya pelayan di rumahku. Hanya saja dia khawatir tidak ada yang akan menunjukkan tunggangannya kepada kita setelah dia meninggal. Kamu tunggu aku di sini, aku akan pergi melihat apakah dia sudah meninggal."
Murong Ling melangkah mendekat dan datang ke sisi Murong Yu. Segera dia menemukan bahwa Murong Yu baru saja pingsan dan koma. Dia hanya pingsan dan tidak meninggal. Murong Ling mengerutkan kening, lalu melihat tatapan tajam di matanya, tolong tendang saja Murong Yu langsung ke udara. Engah. Menderita tendangan Murong Ling, Murong Yu yang sedang koma, terbangun dari koma. Dengan mulutnya, dia tanpa sadar menyemburkan darah lagi. Terlebih lagi, yang mengejutkannya adalah dia terkejut saat mendapati dirinya melayang ke udara seperti awan dan kabut. Kemudian, dia merasa jatuh dengan cepat. Murong Ling menendang dirinya sendiri dari tebing. Bajingan ini menendang dirinya yang tidak mati dari tebing. Ini adalah pikiran terakhir Murong Yu sebelum kesadarannya pingsan. Kakak, mengapa kamu menendangnya jatuh? Setelah Murong Ling menendang Murong Yu, dia berjalan kembali siran. Tetapi Murong Yan bertanya dengan aneh. Dia akan mati cepat atau lambat, akan lebih baik untuk memenuhinya saja. Kata Murong Ling sambil tersenyum tipis. Murong Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tetapi anak-anak keluarga lainnya juga tampak biasa saja. Sepertinya aku sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini, dan aku sama sekali tidak terkejut. Karena tidak ada yang melihat binatang buas itu, kita hanya bisa mengikat mereka di sini, dan berharap mereka tidak melarikan diri. Segera setelah mereka mengikat binatang buas itu, mereka mengambil senjata panah dan sebagainya, dan mulai berburu. Gunung Tianzu memiliki banyak puncak dan tebing. Di bawah tebing, sering kali ada binatang buas yang kuat, binatang buas monster di segala arah. Oleh karena itu, dasar tebing ini sebagian besar merupakan tempat yang tidak dapat diakses. Boom! Di tebing tertentu, sebuah batu besar menjulur dari dinding tebing, yang tampak seperti platform besar. Tiba-tiba, bayangan hitam turun langsung dari langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan ganas. Kekuatan benturan yang kuat bahkan telah mengguncang salju di platform. Aku melihat masa lalu dengan saksama, tetapi dia sendirian. Jika Murong Ling ada di sini, dan dapat mengetahui bahwa orang ini adalah Murong Yu yang ditendang dari tebing olehnya. Untungnya, saat ini adalah musim dingin yang parah dan saljunya sangat tebal. Salju tebal mengimbangi benturan Murong Yu, jika tidak, dia jatuh di platform ini di musim lain, takut dia akan jatuh ke bola saus daging sejak lama. Namun, meski begitu, tulang-tulang Murong Yu hancur berkeping-keping. Jika tidak ada keajaiban, Murong Yu takut dia akan menjelaskannya di sini. Darah merah terang mengalir deras dari tubuh Murong Yu seperti sungai, mengalir terus-menerus. Bahkan jika dia tidak dilempar sampai mati, jika tidak ada darah, saya yakin dia akan segera mati karena kehilangan banyak darah. Boom! Namun, pada saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meledak di tanah di bawah Murong Yu. Meskipun cahaya keemasan itu indah, itu tidak menyilaukan. Selain itu, begitu kelompok Jin Guangfu ini muncul, itu membungkus seluruh tubuh Murong Yu seperti kepompong ulat sutra. Sungguh benda langit yang kacau. Sebuah suara yang tidak terdengar tiba-tiba menyebar. Jika Murong Yu masih sadar saat ini, dia akan takut setengah mati oleh suara tiba-tiba ini. Murong Yu dalam cahaya keemasan, dari ekspresi menyakitkan di awal, secara bertahap berubah menjadi ekspresi damai, seolah-olah tidur nyenyak. Aus.com Jika ada orang di sini, Anda dapat menemukan Murong Yu terbungkus dalam cahaya keemasan, darah di tubuhnya telah berhenti berdarah, tetapi mereka yang dipukuli oleh Murong Yan bekas luka yang diterima di tebing yang jatuh, tiba-tiba mulai sembuh dengan cepat. Pada akhirnya, bekas luka di tubuh Murong Yu, baik yang baru maupun yang lama, perlahan menghilang. Bahkan tubuh Murong Yu yang awalnya kurus, dengan wajah kekuningan dan kurus, secara bertahap menjadi montok dan bulat. Murong Yu, yang sedang tidur, tidak tahu bahwa tubuhnya mulai berubah karena tebing kali ini. Tubuhnya telah berubah, tetapi apakah nasib Murong Yu juga akan berubah karena ini? Entah sejak kapan, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Murong Yu bagaikan kepompong ulat sutra itu telah menghilang. Namun, Murong Yu yang dalam keadaan koma, masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Salju tebal beterbangan, dan kepingan salju putih berjatuhan dari langit. Lambat laun, tubuh Murong Yu terkubur oleh kepingan salju. Setelah sekian lama, salju yang terguncang oleh jatuhnya Murong Yu di peron kembali terkumpul, mengubur Murong Yu di tanah.
Murong Yu dalam keadaan koma, pakaiannya hancur, dan ia terkubur oleh es dan salju. Jika tidak ada keajaiban, ia akan tidur seumur hidup. Waktu berlalu, entah sejak kapan, hari sudah gelap dan fajar. Murong Yu telah tidur di peron di atas tebing selama sehari semalam. Apakah Murong Yu sudah meninggal? Tiba-tiba, salju tebal itu bergetar tiba-tiba. Kemudian terdengar suara dari bawah salju. Hah, aku belum meninggal. Di mana aku? Apa yang membuatku begitu berat? Entah sejak kapan, Murong Yu benar-benar sadar kembali. Untuk pertama kalinya, dia terbangun. Namun, setelah terbangun, dia mendapati bahwa dia hampir kehabisan napas sekarang. Dia membuka matanya dan tidak melihat apa-apa. Apa-apaan ini? Murong Yu sedikit meronta, lalu membanting tangannya ke atas. Boom! Tepat saat Murong Yu mendorong tangannya keluar, dia tiba-tiba merasakan aliran panas mengalir keluar dari antara kedua tangannya. Kemudian, dia melihat pemandangan yang menakjubkan.